Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Jenis Regar dari Biologi 4, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah struktur hewan, Ibu Sukria MSc. Video kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, saluran kelamin, kelenjar tambahan, dan penis. Testis berfungsi sebagai produksi hormon dan spermatozoa, sedangkan saluran kelamin dan kelenjar tambahan menghasilkan siklit dengan bantuan kontraksi otot polos yang mendesak spermatozoa ke arah luar. Lanjut nutrisi bagi spermatozoa sewaktu berada di dalam saluran reproduksi pria. Tunika terdiri atas lapisan parietal di luar dan lapisan visceral di sebuah dalam yang membungkus albugenia pada sisi anterior dan lateral testis. Suhu tubuh spermatogenesis yaitu sebesar 30 derajat Celcius, sedangkan suhu testis sekitar 30 derajat Celcius yang dipertahankan dalam kantong testis melalui berbagai mekanisme. Setiap testis dikelilingi oleh simpai tebal jaringan ikat kolagen yaitu tunicea albugenia namanya. Tunicea albugenia menebak pada permukaan posterior testis dan membentuk mediastinum testis. Tempat septa fibrosa mempenetrasi organ tersebut dan membagi kelenjar menjadi 250 kompartemen piramid atau lobulus testis. Setiap lobulus dihuni oleh 1 sampai 4 tubulus seminiferus yang dikelilingi jaringan ikat longgar interstisial yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfe. Saraf dan sel interstisial endokrin yang menyekresi testosteron. Setiap testis dikelilingi oleh simpai tebal jaringan ikat kolagen yaitu tunicea albugenia namanya. Tunicea albugenia menebak pada permukaan posterior testis dan membentuk mediastinum testis. Tempat septa fibrosa mempenetrasi organ tersebut dan membagi kelenjar menjadi 250 kompartemen piramid atau lobulus testis. Setiap lobulus dihuni oleh 1 sampai 4 tubulus seminiferus yang dikelilingi jaringan ikat longgar interstisial yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfe. Saraf dan sel interstisial endokrin yang menyekresi testosteron. Seminiferus menghasilkan sel reproduksi pria yaitu spermatozoa, sedangkan sel interstisial menyekresikan androgen testis. Testis berkembang secara retroperitoneal pada dinding dorsal, rongga, abdomen embrional. Sel-sel variatif dari garis keturunan spermatogenik. Sel-sel turunan dari spermatogenik membentuk 4 sampai lapisan konsentris sel dan fungsinya adalah menghasilkan sel yang menjadi sperma. Sperma yang mencakup pembelahan sel melalui mitosis dan meiosis disebut spermatogenesis, sedangkan diferensiasi akhir sel benih pria haploid disebut spermiogenesis. Sperma dihasilkan dalam tubulus seminiferus dengan laju sekitar 2 kali 10 pangkat 8 per hari pada pria dewasa. Setiap testis memiliki 250 sampai 1000 tubulus seminiferus di lobusnya, dengan setiap tubulus seminiferus yang berdiameter sekitar 150 sampai 250 dan panjangnya sekitar 30 sampai 70 cm. Keseluruhan panjang tubulus pada satu testis mencapai sekitar 250 meter. Gabungan setiap tubulus merupakan suatu gedung berkelok yang dihubungkan oleh suatu segmen pendek dan sempit yaitu tubulus rectus, dan dengan rete testis yang satu labirin salurannya berlapis-lapis yang tertanam di mediastinum testis. Spermatogenesis dimulai saat pada pubertas dengan sel benih primitif itu spermatogenium relatif merupakan sel bulat kecil dengan diameter sekitar 12 makrometer. Sel ini berada di bagian basal epitel dekat membran basal. Terutama dari bentuk dari sifat pulasan intinya, pada saat terjadi pematangan sistem kelamin, sel mengalami mitosis dan menghasilkan generasi sel yang baru.
Spermatogonium dengan inti ovoid dan bertindak sebagai sel puncak yang tidak sering membelah dan membentuk sel puncak baru. Dan sel-sel dengan inti ovoid yang terpulas lebih pucat yang membelah lebih cepat sebagai sel transit atau penguat. Spermatogonia tipe A masing-masing mengalami sejumlah pembelahan koronal khusus yang tetap saling terhubung sebagai suatu signetium dan membentuk spermatogonia tipe B yang memiliki inti pusat yang lebih sferis. Setiap spermatogonium tipe B mengalami pembelahan mitosis akhir dan membentuk dua sel. Ukuran bertambah menjadi spermatosit primer yang merupakan sel sferis dengan inti eukromatik. Spermatosit primer memiliki 46 kromosom atau 44 tambah XY. Jumlah diploid dan kandungan DNA sebesar 4N. N menunjukkan susunan haploid kromosom sebanyak 23 pada manusia atau jumlah DNA dalam susunan tersebut. Setelah terbentuk, sel-sel ini masuk tahap profase meiosis pertama yang berlangsung sekitar 22 hari. Homolog berpisah pada pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan sel berukuran lebih kecil disebut spermatosit sekunder dengan hanya 23 kromosom atau 22 tambah X atau 22 tambah Y. Tetapi masing-masing terdiri atas 2 kromatid sehingga jumlah DNA menjadi 2N. Spermatosit sekunder jarang diamati dalam sediaan testis karena merupakan sel berumur pendek yang berada dalam tahap interfase yang sangat singkat dan dengan cepat memasuki pembelahan meiosis 2. Spermatosit sekunder memisahkan kromatid di setiap kromosom dan menghasilkan 2 sel atau yang disebut dengan spermatid yang masing-masing mengandung 23 kromosom karena tidak ada fase S atau replika DNA yang terjadi di antara pembelahan meiosis pertama dan meiosis kedua. Sel puncak hasil pembelahan tipe A, spermatogenesis tipe A, tetap bertahan sebagai sel terpisah. Semua pembelahan sel anak selanjutnya menjadi sel progenitor transit. Penguat mengalami sitokinesis yang tidak utuh setelah telofase dan sel tetap melekat satu sama lain melalui jembatan antar sel sitoplasma. Jembatan sitoplasma memungkinkan setiap spermatid membagi sitoplasmanya dengan sel-sel yang berdekatan. Jadi, sel haploid dapat dicapai dengan produk genom diploid yang utuh termasuk protein dan RNA yang disandi oleh gen pada kromosom X atau Y yang hilang dalam inti haploidnya. Sel benih akhirnya terpisah dari sel benih lainnya selama proses diferensiasi. Saluran reproduksi pria menghasilkan sekret yang tampak dalam sperma selama ejakulasi untuk menghasilkan semen dan penting untuk reproduksi. Kelenjar genital tambahan meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretra. Kelenjar vesikula semifinalis terdiri atas saluran sepanjang sekitar 15 cm yang sangat berkelok. Sedangkan kelenjar prostat merupakan suatu organ padat yang mengelilingi uretra di bagian bawah kandung kemih. Kelenjar buletra yang berdiameter 3-5 mm terletak pada diafragma urogenital dan bermuara ke dalam bagian proksimal uretra penis. Komponen utama penis adalah 3 massa silindris dari jaringan erektil dan uretra penis yang terbungkus kulit.